perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang diadakan pada tanggal 15 dan 16 November 2022 di kawasan wisata terpadu Nusa Dua Bali. Pada acara tersebut diundang para petinggi negara superpower yang tergabung pada G20. Dan negara besar yang datang diantaranya ada Amerika, China, Inggris, Italia, dan lain sebagainya. Yang unik, kendaraan yang dipergunakan pada perhelatan G20 sumber energinya berasal dari energi listrik. Berbagai kendaraan listrik dipersiapkan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional di KTT G20. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Instagram resminya menyebutkan ada 1.452 kendaraan listrik yang telah bersedia untuk operasional KTT G20. Dan jika dirincikan, ada mobil listrik 962 unit, motor listrik 454 unit, dan bus listrik sebanyak 36 unit. Pada unggahan tersebut menyebutkan jika ada 6 jenis mobil listrik yang sudah dipastikan akan digunakan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas 6 kendaraan tersebut yang digunakan pada KTT G20. Yang pertama adalah Hyundai Genesis G80 Electrified. Genesis G80 adalah sebuah full-size sedan yang 100% ditenagai menggunakan motor listrik, sehingga Genesis G80 bebas jejak emisi karbon ketika digunakan. Berbekal baterai lithium-ion berkapasitas 87,2 kWh, mobil ini memiliki 2 motor listrik yang diletakkan di bagian depan dan belakang, sehingga mobil ini memiliki sistem penggerak semua roda alias AWD. Masing-masing motor listrik memiliki tenaga 185 PS, sehingga ketika ditotalkan mobil ini memiliki tenaga 370 PS. Sebuah angka yang signifikan besarnya. Lebih impresif lagi adalah figur torsinya, karena masing-masing motor listrik bisa menghasilkan torsi 350 Nm. Alhasil Genesis G80 memiliki total torsi 700 Nm. Sebuah angka yang juga sangat besar untuk mobil ramah lingkungan. Apalagi jika mengingat torsi ini tersedia dari RPM 0. Terkait harga resmi, Genesis G80 di Indonesia belum diperoleh secara pasti. Namun berdasarkan harga Genesis di Amerika berada di kisaran $48.250 sampai $63.700. Atau di kisaran 753 juta sampai 909. Yang kedua adalah Lexus UX 300e. Lexus UX 300e memiliki desain interior yang identik dengan varian bermesin bensin. Untuk membedakan dengan varian mesin bensin, Lexus UX 300e dibekali logo Lexus dengan garis pinggir berwarna biru dan emblem bertuliskan elektrik yang disematkan di kedua sisi bodi. Sementara dari aspek dapur pacu, Lexus UX 300e menggunakan motor listrik berkapasitas 54,3 kWh yang dapat menghasilkan tenaga 201 dk dan torsi puncak 300 Nm. Baterai listrik yang diletakkan di lantai diklaim Lexus bisa memberikan center of gravity yang baik, sehingga mobil ini akan makin stabil. Untuk penyuplai daya, mobil listrik ini menggunakan baterai jenis lithium-ion yang bisa bertahan untuk menempuh jarak 300 km dengan sekali pengisian daya listrik. Lexus UX 300e sudah resmi dipasarkan di Indonesia dengan estimasi harga 1.245 juta. Yang ketiga adalah Hyundai Ioniq. Ioniq bukanlah mobil listrik yang asing di Indonesia, mengingat sebelum dipasarkan secara massal, Hyundai Ioniq memperkenalkan kendaraan elektrik melalui kerjasama dengan layanan taksi daring Grab. Ioniq Electric menggunakan motor listrik bermagnet permanen dan berefisiensi tinggi sebesar 100 kW atau 136 PS yang dipasok oleh baterai lithium-ion 38,3 kW dan menghasilkan torsi 295 Nm yang didistribusikan ke roda depan. Akselerasi 0-100 meter dalam 9,9 detik. Ioniq Electric hadir dalam 2 tipe, Prime dengan harga 624 juta dan Signature berharga 664 juta OTR Jakarta.
Yang keempat adalah Toyota bZ4X, merupakan mobil listrik pertama Toyota untuk Indonesia dan mobil listrik kedua yang dipasarkan oleh Toyota Astra Motor. Sebelum bZ4X, TAM sudah menjual secara resmi mobil listrik premium Lexus UX 300e. Toyota bZ4X yang dijual di Indonesia masih didatangkan secara CBU dari Jepang. Tak ayal, harga mobil ini relatif mahal dan kuotanya pun terbatas, hanya sekitar 50-an unit hingga Desember 2022. Toyota bZ4X dipasok baterai lithium ion kapasitas 71,4 kWh dengan voltase 355 volt. Saat baterainya terisi penuh, mobil berpenggerak roda depan bisa menempuh jarak 500 km. Dengan motor listrik tersebut bisa menghasilkan tenaga 150 kW atau 201,1 dk dan torsi puncak sebesar 266,3 Nm. Dengan tenaga sebesar itu, mobil ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 8,3 detik. bZ4X ini dibanderol dengan harga 1.190 juta OTR Jakarta. Yang kelima adalah Hyundai Ioniq 5. Mobil listrik ini diklaim sebagai mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia. Dibuat di pabrik Hyundai di Cikarang, Bekasi. Meluncur pada ajang IMS 2022 yang lalu, Ioniq 5 tersedia dalam dua varian untuk dua tipe, yaitu frame standard range, frame long range, signature standard range, dan signature long range. Keempatnya menggunakan sistem penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Baterai yang digunakan adalah lithium ion berkapasitas 58 kWh untuk varian standard range dengan jarak tempuh hingga 384 km. Sedangkan untuk varian long range kapasitasnya adalah 72,6 kWh dengan jarak tempuh 451 km. Ioniq 5 ini dibanderol dengan harga 700 sampai 800 jutaan, tergantung tipe ya. Dan yang keenam adalah Wuling REV. Mobil listrik mungil keluaran Wuling ini mengusung konsep kemudahan berkendara dan pengisian daya. Selain itu, harganya juga diklaim terjangkau untuk mobil listrik. Baterai yang digunakan mempunyai kapasitas 17,3 kWh untuk tipe standar dengan jarak tempuh 200 km. Untuk tipe long range mempunyai kapasitas 26,7 kWh dengan jarak tempuh sampai 300 km. Mobil listrik ini resmi meluncur di ajang Gias 2022 Agustus lalu. Harganya untuk standar range 238 juta dan untuk long range 311 juta. Gimana teman-teman? Mau pilih yang mana nih untuk mobil listriknya? Coba ya komen di bawah. Oke deh, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalam.